Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafasa Gita Ramadhania dengan 2020-2021 dari kelas D PGSD angkatan 2020 Universitas Jember Kampus Bondowoso. Di sini saya akan melakukan praktikum yang berjudul pencemaran air. Adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh kadar larutan deterjen terhadap ikan, dan yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh kondisi air terhadap organisme. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama, terdapat 7 buah gelas yang telah diberi label, di mana terdapat masing-masing label yaitu 0% atau label kontrol, 3,1%, 6,25%, 16,5%, 25%, 50%, dan 100%. Lalu gelas ukur, lalu deterjen beserta sendok yang berukuran 1 gram. Selanjutnya yaitu 2 buah sendok. Lalu terdapat semacam jaring untuk menjaring ikan. Lanjut yaitu stopwatch yang digantikan dengan HP. Lalu ikan dan air. Yang pertama yaitu menuangkan sebanyak 250 air ke dalam gelas ukur. Selanjutnya, menuangkan sebanyak 125 ml air ke dalam gelas yang telah diberi label 0% atau label kontrol. Selanjutnya yaitu menuangkan 1 gram deterjen ke dalam gelas ukur yang terdapat 125 ml air. Selanjutnya yaitu menuangkan kembali sebanyak 125 air ke dalam gelas ukur. Sehingga dihasilkan air di dalam gelas ukur sebanyak 250. Jangan lupa untuk diaduk agar deterjen dan air larut. Selanjutnya yaitu menuangkan 125 ml air pada gelas ukur terhadap gelas yang memiliki label 100%. Selanjutnya menambahkan kembali sebanyak 125 air ke dalam gelas ukur. Jangan lupa untuk diaduk. Setelah itu menuangkan ke dalam gelas yang memiliki label 50% sebanyak 125 ml air. Selanjutnya menuangkan kembali sebanyak 125 ml air ke dalam gelas ukur. Tidak lupa untuk mengaduk larutannya. Selanjutnya yaitu menuangkan sebanyak 125 ml air terhadap gelas yang telah diberi label 25%. Selanjutnya menambahkan kembali sebanyak 125 ml air terhadap gelas ukur. Lalu aduk. Dan tuangkan ke dalam gelas yang memiliki label 12,5% sebanyak 125 ml air. Selanjutnya memberi 125 ml air ke dalam gelas ukur. Jangan lupa untuk diaduk. Lalu menuangkan ke dalam gelas yang memiliki label 6,25% sebanyak 125 ml. Selanjutnya menuangkan kembali sebanyak 125 ml
air pada gelas ukur sehingga dihasilkan air di dalam gelas ukur yaitu sebanyak 250 dan mengaduk. Setelah diaduk, jangan lupa untuk dituangkan ke dalam gelas yang memiliki label 3,1%. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan ikan terhadap masing-masing gelas yang telah diberi masing-masing air. Pertama yaitu label 0% atau label kontrol. Selanjutnya yang memiliki label 6,25%. Selanjutnya untuk gelas dengan label 50%. Jangan lupa untuk menjaring ikan lalu menuangkan. Setelah semua ikan dicelupkan kepada masing-masing air, lalu mengamati selama 10, 20, 30, dan 40 menit, lalu mencatat pada tabel hasil pengamatan apa yang terjadi pada ikan-ikan tersebut. Setelah 10 menit terjadi perubahan yang terjadi, di mana yang pertama yaitu untuk ikan yang memiliki kadar deterjen 0%, ikannya masih terlihat dapat bertahan hidup karena air ini merupakan air kontrol atau air yang memiliki kadar deterjen 0%. Selanjutnya yaitu yang memiliki kadar deterjen 3,1%, ikannya itu masih dapat bergerak dengan bebas, masih dapat bertahan hidup, dan masih hidup seperti biasanya, tetapi ikannya mulai merasa kejang dan kebingungan. Selanjutnya untuk yang memiliki kadar deterjen sebanyak 6,25% itu terlihat ikannya masih hidup dan masih bernafas dan masih berjalan seperti biasanya, yaitu insangnya masih bergerak seperti biasa. Selanjutnya untuk yang kadar deterjennya sebanyak 12,5%, ikan masih terlihat hidup, akan tetapi ikan sudah mulai kejang-kejang dan insangnya itu bergeraknya itu lambat. Selanjutnya yaitu untuk yang memiliki kadar deterjen sebanyak 25%, terlihat ikannya itu masih hidup, tetapi sirip dan insangnya itu bekerja secara lambat dan ikan terlihat diam saja. Selanjutnya untuk yang memiliki kadar deterjen 50%, terlihat ikan itu seperti mengeluarkan darah, yaitu berwarna merah, dan ikan tampak sudah tidak bisa bergerak dan mulai mati, dan ikan seperti terlihat ke bawah dan insangnya itu sudah bergerak sangat-sangat lambat. Selanjutnya untuk yang memiliki kadar deterjen 100% itu terlihat ikan memerah dan mengeluarkan darah, dan ikan ini sudah nampak mati dan tidak bisa bergerak. Akan tetapi dia itu masih berusaha bertahan hidup dengan mulutnya yang masih bergerak. Setelah 20 menit terlihat ikan pada kadar deterjen 100% itu telah mati. Apabila digerakkan tetap saja ikannya itu sudah mati, tidak bergerak. Selanjutnya untuk yang memiliki kadar 50% itu ikannya masih sedikit
bergerak dan masih berusaha bertahan hidup, yang ditandai dengan insangnya itu masih bergerak walaupun sudah sangat lambat. Selanjutnya untuk yang 25% itu ikan masih dapat bergerak semestinya, akan tetapi gerakan ikan itu sudah tidak segesit biasanya, dan penutup pada insang itu mulai bergerak lambat dan ikan sudah mulai di bawah air terus. Selanjutnya untuk yang 12,5% ini airnya itu ikannya sudah terlihat nampak tidak bisa bergerak dan nampak mati. Mengapa pada kadar yang 25% itu ikannya lebih kuat daripada yang memiliki kadar 12,5%? Karena ikan yang digunakan pada kadar 25% itu lebih besar daripada ikan yang digunakan pada 12,5%. Akibatnya ikan yang terdapat pada kadar 12,5% itu sudah mati duluan. Selanjutnya untuk yang memiliki kadar air 6,25% itu terlihat ikan masih dapat bergerak dan bertahan hidup, akan tetapi gerakannya sudah mulai melambat dan penutup pada insang juga bergerak melambat. Akan tetapi siripnya masih bergerak semestinya. Selanjutnya untuk yang dengan kadar deterjen sebanyak 3,1% itu terlihat ikan masih dapat bergerak, akan tetapi gerakannya sudah mulai melambat dan penutup insangnya itu sudah bergerak sangat lambat, akan tetapi siripnya masih bergerak seperti biasanya. Selanjutnya untuk yang memiliki untuk yang kadar deterjen 0% atau label kontrol ini terlihat ikannya masih baik-baik saja karena di sini tidak ada kandungan deterjen sama sekali dan ikan dapat hidup semestinya. Setelah 30 menit terlihat pada ikan yang memiliki kadar deterjen 100% itu setelah mati, dan untuk yang memiliki kadar 50% juga mati, dan untuk yang kadar deterjen 25% terlihat masih bisa bergerak dan berusaha bertahan hidup, yang ditandai dengan adanya penutup insang yang masih bergerak dan sirip yang sedikit bergerak. Selanjutnya yang untuk memiliki kadar 12,5% ini sudah mati, dan yang memiliki kadar deterjen sebanyak 6,25% ini masih dapat bertahan hidup dan bergerak walaupun gerakannya sudah sangat lambat, dan penutup insangnya itu masih dapat bergerak semestinya dan siripnya juga masih dapat bergerak. Selanjutnya yang memiliki kadar deterjen 3,1%, ikannya masih dapat bertahan hidup dan gerakannya sudah mulai melambat, tetapi siripnya itu masih bekerja dengan baik dan penutup insangnya juga masih dapat bekerja dengan baik. Selanjutnya untuk yang memiliki kadar deterjen 0% itu terlihat ikannya tidak memiliki perubahan apapun karena di dalam air ini tidak memiliki kadar deterjen atau ini yang biasa disebut dengan label kontrol, dan ikannya masih dapat bergerak semestinya dan dapat bertahan hidup. Setelah 40 menit terlihat terjadi perubahan di mana untuk yang memiliki kadar deterjen 100% itu ikannya sudah mati, dan untuk yang memiliki kadar deterjen 50% ikannya juga mati, dan untuk yang memiliki kadar deterjen 25% ikannya juga mati, dan untuk yang memiliki kadar deterjen 12,5% ikannya juga sudah mati, dan untuk yang memiliki kadar deterjen 6,25% ikannya itu masih mencoba bertahan hidup dan masih dapat bergerak, akan tetapi dia itu gerakannya sudah melambat dan tidak bisa seperti biasanya. Selanjutnya yang memiliki kadar air 3,1% ikannya masih dapat bertahan hidup dan mencoba bertahan hidup dengan menggerakkan siripnya, yang ditandai dengan penutup insang yang juga bergerak seperti biasa, akan tetapi gerakannya mulai melambat, tidak secepat pada ikan yang terdapat pada tabel kontrol ini. Untuk ikan yang terdapat pada tabel kontrol ini atau 0%, terlihat ikan masih dapat bergerak seperti biasanya dikarenakan di dalam airnya itu tidak terdapat kadar deterjen sama sekali sehingga ikan itu dapat hidup semestinya. Sekian praktikum pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.